Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Ilham Bagus Kurniawan, 2. Ardian Ramadhani, 3. Dimas Dwi Bimantoro, 4. Muhammad Isnainun Huda, 5. Yunita Anggraini. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang konsepsi bela negara yang meliputi 1. Tatanan bela negara, 2. Spektrum bela negara, 3. Bela negara dalam sistem pertahanan negara, 4. Hakikat ancaman, 5. Bela negara dalam perkembangan global, regional, dan nasional. Yang pertama, tatanan bela negara. Bela negara merupakan persoalan penting bagi kelangsungan hidup suatu negara bangsa. Nation state. Sejak terbentuknya negara modern, persoalan itu menjadi semakin terkait dengan banyak hal, mulai dari rasa nasionalisme, semangat patriotisme, sampai dengan bagaimana aktualisasi bela negara dalam bentuk program tindakan nyata. Rumusan tentang bela negara yang secara tersurat berbeda dalam beberapa undang-undang, tetapi bila kita cermati, yang tersirat adalah adanya kesamaan reference objek, yaitu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, serta kesamaan sumber maupun bentuk ancaman yang harus diwaspadai. Materi selanjutnya, spektrum bela negara. Spektrum adalah suatu kondisi yang tidak terbatas pada serangkaian situasi tertentu terhadap nilai-nilai, tetapi dapat bervariasi dan tidak terbatas dalam sebuah peristiwa yang secara terus-menerus. Spektrum bela negara dibagi menjadi 2. Yang pertama, spektrum keras, ancaman militer dengan dihadapi. Membangun spektrum keras bela negara berupa pelatihan dasar kemiliteran dan pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, serta sebagai anggota komponen cadangan dan anggota komponen pendukung pertahanan negara. Namun, spektrum keras ini dapat juga dilakukan oleh seluruh warga negara tanpa yang menjadi anggota TNI. Yang kedua, spektrum lunak. Sedangkan implementasi menghadapi ancaman non-militer dilakukan melalui spektrum lunak yang dapat dilakukan dalam profesi masing-masing warga negara. Wujudnya dilakukan dengan sungguh-sungguh memegang teguh etika profesi yang mencerminkan dari sikap moral dan kesadaran profesionalismenya dalam mendukung politik kebangsaan dan pertahanan. Bela negara dalam sistem pertahanan negara. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan disederhanakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Komponen-komponen pertahanan negara. Dalam sistem pertahanan semesta, maka pertahanan negara melibatkan seluruh komponen-komponen pertahanan negara yang terdiri atas 1. Komponen utama, 2. Komponen cadangan, dan 3. Komponen pendukung. Berikutnya tentang hakikat ancaman. Yang pertama, perkiraan ancaman. Ancaman dan gangguan yang dihadapi Indonesia ke depan meliputi terorisme, gerakan separatisme, kejahatan lintas negara, seperti contoh penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, pencemaran dan perusakan lingkungan atau ekosistem, imigrasi gelap, dan pembajakan atau perompakan. Kemudian aksi radikalisme, konflik komunal, dan dampak bencana alam. Kemudian pengertian ancaman. Ancaman adalah setiap usaha kegiatan baik dari luar negeri maupun dalam negeri, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk ancaman yang harus dihadapi dan ditanggulangi dengan upaya bela negara dapat merubah
ancaman militer dan ancaman non-militer. Saya Junita Anggraini NPM 2012005x35 akan melanjutkan materi sub pokok bahasan hakikat ancaman. Poin 3 yaitu jenis ancaman. Ancaman terhadap integrasi nasional dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ancaman militer dan yang kedua adalah ancaman non-militer. Yang pertama, ancaman militer merupakan suatu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa. Yang kedua, ancaman non-militer adalah suatu ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer terhadap integrasi nasional dapat berasal dari luar maupun dalam negeri. Ancaman dari luar negeri, contohnya antara lain, yang pertama adalah agresi militer, yang kedua pelanggaran wilayah oleh negara lain, dan yang ketiga gerakan mata-mata atau spionase, yang keempat gerakan sabotase, dan yang kelima aksi teror dari jaringan internasional. Ancaman dari dalam negeri, contohnya yang pertama pemberontakan bersenjata, yang kedua konflik horizontal, yang ketiga aksi teror, dan yang keempat gerakan sabotase dari dalam negeri, yang kelima aksi kekerasan yang berbau sara, dan yang keenam gerakan separatis atau upaya pemisahan diri untuk membentuk suatu negara baru. Yang selanjutnya ancaman non-militer. Pada hakikatnya, ancaman non-militer dinilai berpotensi membahayakan kedaulatan suatu negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini penyebabnya salah satunya adalah dampak negatif dari globalisasi. Globalisasi seolah menghapuskan batasan antar suatu negara dan berpotensi menjadi ancaman dalam suatu keutuhan bangsa dan negara. Ancaman non-militer sendiri dapat digolongkan ke dalam dimensi yang pertama ideologi, dan yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial dan budaya, dan yang kelima pertahanan dan keamanan, yang terakhir teknologi dan informasi. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ardian. Bela negara dalam perkembangan global, regional, dan nasional. Dalam perkembangan global, sekarang ini di era globalisasi banyak sekali ancaman-ancaman dari luar yang kadangkala kita sepelekan. Contohnya saja pada kasus di zaman sekarang ini adalah budaya kita yang sudah keberat-beratan. Dari berbagai aspek seperti bahasa, cara berpakaian, makanan, minuman, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, budaya kita sudah sangat bercampur dengan budaya luar. Contohnya seperti gaya berpakaian dan budaya seks bebas dari barat yang sekarang mulai mempengaruhi budaya kita. Kita lihat cara berpakaian remaja-remaja zaman sekarang. Betapa seronoknya mereka memakai pakaian yang tidak sopan. Kadangkala bagian tubuh mereka terlihat yang kadang-kadang mengundang tindak kejahatan. Bagaimana tidak? Yang tadinya orang tidak berniat jahat tiba-tiba melihat wanita berpakaian seksi akhirnya berniat jahat dan ingin memperkosanya. Begitu juga dengan pergaulan bebas zaman sekarang. Banyak anak muda yang mengikuti cara hidup orang barat yang bebas dan meninggalkan budaya-budaya Indonesia. Dan kita sebagai pelajar harus membela ancaman dari luar tersebut dengan cara mencintai budaya sendiri dan selalu berpegang teguh dengan nilai Pancasila dan selalu mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangan regional, globalisasi yang terus berkembang mempengaruhi kondisi regional. Salah satu respon yang muncul adalah penguatan regional di berbagai bidang seperti yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, sehingga hubungan antara negara anggota termasuk hubungan masyarakatnya akan semakin berkembang dan terbuka luas di berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang ekonomi dan sosial budaya. Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka mobilitas masyarakat akan semakin tinggi sehingga batas-batas negara anggota semakin kabur.
Dalam kondisi ini akan sangat mungkin terjadi kegiatan-kegiatan yang bersifat ilegal yang dilakukan oleh oknum atau kelompok tertentu untuk tujuan tertentu sehingga dapat merugikan bangsa dan negara. Bela negara dalam perkembangan nasional. Situasi dan kondisi nasional yang berkembang, di samping dipengaruhi oleh perkembangan secara global maupun regional, pada kenyataannya nampak pada segenap aspek atau gatra kehidupan bangsa, baik dalam gatra alamiah maupun gatra sosial. Di antaranya 1. Aspek atau gatra geografi, 2. Aspek atau gatra demografi, 3. Aspek atau gatra kekayaan alam, 4. Aspek atau gatra ideologi, 5. Aspek atau gatra politik, 6. Aspek atau gatra ekonomi, 7. Aspek atau gatra sosial budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.